Ini tidak mungkin dilakukan, guys. Tidak mungkin dilakukan. Tapi sama kaum-kaum Oke Gas, ya, kaum-kaum Oke Gas, kaum-kaum all in, yang memang otaknya, kapasitasnya nggak mau berpikir. Kadang-kadang lebih baik kita ngomong sama batu. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Al Godi, sekarang ada warnanya loh, baju koko habaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Bapak Aldo bersama gue Bapak Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap sehat dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi Nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Enak. Kopi gue enak hari ini. Guys, jangan lupa ya di subscribe Bapak Aldo Suara Kebenaran. Kali ini studio gue kedatangan adik gue yang cantik, tapi dia nggak mau tampil sih ya, karena dia selalu tampil di belakang layar tapi bersuara kencang di balik layar. Oke guys, kita mau bahas konten. Konten gue kali ini adalah buat kaum all in. Gue mau bilang tolol dulu, nggak enak gue. Ya, ini buat kaum yang suka memuja makan siang gratis. Makan siang gratis. Adekku, kau mau ajak aku makan siang kan ini? Iya, mau ya. Dari pemerintah. Mau, nggak perlu nunggu dari pemerintah lah. Ngapain? Adek gue bisa ngasih gue makan siang gratis. Sekeluarga lagi dikasih makan siang. Mudah-mudahan rezeki adek gue ya Allah. Dikasih rezeki halal, barokah, manfaat, saadah. Rezeki yang ngapus dosa, nambah pahala. Rezeki yang datengin bahagia, ngapus kesedihan. Amin. Nggak perlu jadi presiden, tapi nggak apa-apa, kaum all in mah biasa, ya kan? Kita lihat nih, ada pernyataan begini, mamam nih. Anggaran senilai 400 triliun rupiah ini apakah realistis? Ini APBN kita saat ini ya? Betul, jadi kita harus melakukannya secara bertahap. Ini yang ngomong, yang kemarin bilang hoax, dengerin. Ini yang ngomong ponakannya Prabowo. Di situ ada screenshot Kompas. TKN Prabowo Gibran, 82,9 juta warga baru dapat makan siang susu gratis pada 2029. Saya kalau terpilih jadi presiden, yang pertama saya lakukan adalah ngasih makan anak-anak biar tulangnya kuat, badannya sehat. Mamam 2029. Mamam itu. Mamam. Berarti yang dikasih makan itu kalau memang anak-anak kecil yang sekarang dari masih dalam kandungan itu. Ini bukan kita menyatakan 2024. Iya, bukan kita menyatakan. Ngeles aja. Iya, wajar lah ngeles. Aku pun bisa ngeles. Ya kan, macam supir bajai ngeles. Les. Mamam deh tuh. No, all in. Yes, gaskan. Apa lagunya gimana? Oke gas, makan siang kita gas. Jangan sampai lu makan siang tabung gas, lu makan lu tabung tuh. Jadi Apa? puasa. Apa? Pagi sama malamnya puasa. Pagi malam puasa, iyalah sahur. Sahurnya siang. Syariat oke gas. Aduh, ulangin dikit. Aduh. Langsung ketok. Jadi ini sesuatu yang memang kita sudah lihat 82, sekian juta
yang akan menjadi penerima manfaat ini itu baru di tahun 2029. 2029 guys. Oke guys. Makan siang tabung gas. Oke guys. Aduh, ya Allah. Kok bisa begitu ya, Tong? Kita lihat apa komentar Rocky Gerung di mari ya. Nih buat kaum apa namanya? All in. Ya, kaum all in ya. No, Mamam 2029. Wahai rakyat, kalian mau percaya no? Nih, Mamam. Gua mah kagak berharap makan siang gratis, ada adik gue. Nih, kita lihat apa kata Om Hersu sama Rocky Gerung. Bismillahirrahmanirrahim. Soal bagi-bagi makan siang gratis dan susu itu kan, karena kemarin sempat muncul kabar bahwa tidak akan itu baru akan tahun 2029 dilaksanakan. Nanti 2029 baru dilaksanakan. Enggak, tetap jalan karena nanti kita akan caranya bagaimana? Duitnya kan nggak ada. Kita pangkas subsidi yang ada. Mamam lu pangkas subsidi. Makanya sekarang BBM bakal naik lagi kalau begini, tabung gas bakal naik lagi harganya nih. Pangkas subsidi. Pangkas saja. Buat makan siang gratis, Mamam. Belakangan itu dibantah juga. Sekarang muncul pernyataan ini dari Gibran sendiri yang menyatakan bahwa itu secara bertahap dan dia menyebutnya itu daerah tertinggal, terdepan dan terluar. Ya begitu. Nih pas muka Gibran begini nih soal program makan siang gratis, fokus area 3T ya sana. Dan ini belum tentu jadi juga guys. Penghitungan suara masih ya Allah belum jadi aja masih begini. Udahlah ya Allah, mudah-mudahan ya Arab. Kita nggak percaya realcon. Lanjut. Ini saya juga membayangkan bagaimana caranya itu nanti di sana untuk membantu makan siang di daerah. Kan mungkin Gibran belum pernah masuk ke sana, ke Miangas segala macam gitu yang jauhnya seperti apa dan bagaimana cara distribusinya gitu. Dan kemudian dari Gerindra yang setelah juga akhirnya sekarang meralat menyatakan bahwa ya itu tapi nanti itu secara bertahap gitu ya. Bertahap. Meralat. Mamam. Kita nggak pernah tahu apa sebetulnya yang dihasilkan melalui konsep itu. Yang kita tahu satu ide yang serampangan itu akan kita untuk didetilkan. Itu masalahnya kan. Jadi ide makan siang itu satu ide untuk kampanye. Ide untuk membagi makan siang itu ide yang harus secara teknis dipikirkan. Bagaimana membagi makan siang misalnya kemarin saya muter-muter pedalaman Kalimantan Tengah yang betul masih miskin nanti tutupan hijau Kalimantan itu paling banyak di Kalimantan Tengah. Bagaimana membagi makanan kalau kita mesti jalan 10-15 jam untuk nyampe ke desa-desa itu kan itu soalnya. Jadi membagi makanan busuk apa? Jadi semua hal kalau Gibran bilang desa paling tertinggal ya masuk ke Kalimantan Tengah, pergi ke di belakang punggung Wamena sana tuh itu intinya atau datang ke pusat-pusat kemiskinan bahkan di pinggir-pinggiran kota masih banyak dan orang akan bergerombol untuk menanti makan siang kan itu masalahnya kan. Gini Om Rocky, minta maaf saya potong Om Rocky ya, nanti video Om Rocky saya taruh di belakang fullnya ya. Jadi Om Rocky, memang program makan siang gratis ini Om Rocky, itu masuk akal bagi orang-orang yang oke gas, tambah 2 atau orang gas. Ya itu aja yang nerima. Dan susah ngasih tahu batu kalau itu program yang sulit implementasinya, sulit direalisasikan. Dan sekarang terbantah, mau ngomong apa lu oke gas? Lanjut. Jadi sebetulnya hanya untuk menghemat anggaran maka dipakai akal baru tuh. Dikasih aja ke masyarakat paling tertinggal. Itu gampang sebetulnya. Helikopter aja di situ kan. Tetapi sampai kapan masyarakat tertinggal itu mau diasuh dengan cara membawa pakai helikopter? Secara ekonomi nggak efisien. Ngapain bawa helikopter hanya untuk bawa makan siang kan? Bolak-balik setiap hari ke situ. Ini secara teknis tidak mungkin dilakukan. Ini tidak mungkin dilakukan guys. Tidak mungkin dilakukan. Tapi sama kaum-kaum oke gas. Ya, kaum oke gas, kaum all in yang memang otaknya, kapasitasnya nggak mau berpikir. Kadang-kadang lebih baik kita ngomong sama batu. Batu itu masih bisa ada manfaatnya buat ganjel pintu. Kalau mereka nggak ada manfaatnya, dikasih tahu dari awal nggak mau. Nah sekarang ngeles, nah begini, yang ini ngeles, yang ini penjelasannya masuk akal. Kalian, aduh parah emang oke gas. Mamam tuh oke gas, Mamam. Apalagi wacana untuk memangkas
subsidi kan itu, jadi orang ngantri makan siang sambil membeli bensin yang mahal. Jadi buat apa, trade off-nya nol akhirnya kan. Jadi ini poin kita yang selalu kita sebutkan. Satu gagasan yang compang-camping itu akan susah untuk diimplementasikan, dan mulai terlihat bagaimana orang cari alasan, oh maksudnya 2029, oh enggak, maksudnya tinggal yang duluan, oh enggak, itu bisa diambil kok dengan mengefisienkan anggaran subsidi bahan bakar misalnya. Jadi apa intinya? Nah, lama-lama Pak Prabowo nggak punya poin untuk mengajukan itu lagi kan. Jadi memang susah Om, susah ngomong sama kaum Mukigas ini susah. Lebih baik ngomong sama batu masih ada manfaatnya buat ganjil pintu, buat lempar maling. Susah. Mereka gimana cara mikirnya, atau memang nggak ada otaknya ya? Aduh, lanjut. Sebetulnya ini kekacauan itu terjadi dari awal. Satu konsep yang tidak sempurna pasti akan mengalami kesulitan dalam implementasi. Ya, sebelum lagi soal susu ini banyak juga loh orang yang alergi susu ya. Tapi saya bayangkan begini. Sekarang begitu Pak, katakanlah sekarang merasa bahwa Pak Jokowi mulai aman nih, berarti proyek IKN-nya ini akan aman karena minimal setidaknya 5 tahun yang akan datang dia akan dijagain. Kalau tuh ada itu kalau menang akan dijagain dan dia aman. Saya membayangkan karena ambisi Pak Jokowi untuk melaksanakan upacara bendera tanggal 17 Agustus di IKN, saya kira mungkin dalam waktu 1-2 bulan ini akan betul-betul banyak sekali anggaran-anggaran yang kemarin bisa dialihkan itu untuk IKN. Siap-siap deh kita kalau menang jadi presiden, dia akan melihat bahwa kas itu bolong karena ambisinya Pak Jokowi. Udah gini, sebelum Om jawab udah gua tutup aja ya. Nih, ini makanya kita nggak terima real count KPU, kita nggak terima real count KPU. Kenapa? Kecurangan banyak, dan ini salah satu bentuk yang kita khawatirkan buat rakyat Indonesia. Gue masih kasihan juga sama kaum Mukigas all in itu. Nih, bacot kalian mana sekarang? Tapi percuma juga, diajak mikir nggak mau. Gue udah bilang, gue lebih baik ngomong sama batu, masih bisa buat lempar maling, masih ganjel batu, nakutin anjing, masih mending. Kaum Mukigas all in ini, otaknya udah ada kayaknya. Dah gitu aja, ini videonya gue taruh di belakang, gue pamit dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mamam tuh oke gas, makan tabung gas dulu. Soal bagi-bagi makan siang gratis dan susu itu kan, karena kemarin sempat muncul kabar bahwa itu tidak akan itu baru akan tahun 2029 dilaksanakan. Nanti kayak gitu. Tapi kemudian ada juga enggak, tetap jalan karena nanti kita akan caranya bagaimana? Duitnya kan nggak ada. Kita pangkas subsidi yang ada gitu. Nah, belakangan itu dibantah juga. Sekarang muncul pernyataan ini dari Gibran sendiri yang menyatakan bahwa itu secara bertahap, dan dia menyebutnya itu daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Ya begitu itu. Ini saya juga membayangkan bagaimana caranya itu nanti di sana untuk membantu makan siang di daerah. Kan mungkin Gibran belum pernah masuk ke sana, ke Miangas segala macam gitu, yang jauhnya seperti apa dan bagaimana cara distribusinya gitu. Dan kemudian dari Gerindra yang setelah juga akhirnya sekarang meralat menyatakan bahwa ya itu tapi nanti itu secara bertahap gitu ya, mirip dengan Gibran yang sampaikan. Kita nggak pernah tahu apa sebetulnya yang dihasilkan melalui konsep itu. Yang kita tahu, satu ide yang serampangan itu akan kesulitan untuk didetilkan. Itu masalahnya kan. Jadi ide makan siang itu satu ide untuk kampanye. Ide untuk membagi makan siang itu ide yang harus secara teknis dipikirkan. Bagaimana membagi makan siang misalnya, kemarin saya muter-muter pedalaman Kalimantan Tengah yang betul-betul masih miskin, kenati tutupan hijau Kalimantan itu paling banyak di Kalimantan Tengah. Bagaimana membagi makanan kalau kita mesti jalan 10-15 jam untuk nyampe ke desa-desa itu kan, itu soalnya kan. Jadi membagi makanan busuk apa? Jadi semua hal, kalau Gibran bilang desa paling tertinggal, ya masuk ke Kalimantan Tengah, pergi ke di belakang punggung Wamena sana tuh, itu intinya, atau datang ke pusat-pusat kemiskinan, bahkan di pinggir-pinggiran kota masih banyak, dan orang akan bergerombol untuk menanti makan siang kan. Kan itu masalahnya kan. Jadi sebetulnya hanya untuk menghemat anggaran maka dipakai akal baru tuh. Oh, dikasih aja ke masyarakat paling tertinggal. Itu gampang sebetulnya, bawa helikopter aja di situ kan. Tetapi sampai kapan masyarakat tertinggal itu mau diasuh dengan cara membawa pakai helikopter? Secara ekonomi nggak efisien. Ngapain lu bawa helikopter hanya untuk bawa makanan siang kan, bolak-balik setiap hari ke situ. Jadi ini poin secara teknis tidak mungkin dilakukan.
Apalagi wacana untuk memangkas subsidi kan itu. Jadi orang ngantri makan siang sambil membeli bensin yang mahal. Jadi buat apa? Trade off-nya nol akhirnya kan. Jadi ini poin kita yang selalu kita sebutkan. Satu gagasan yang compang-camping itu akan susah untuk diimplementasikan dan mulai terlihat bagaimana orang cari alasan, oh maksudnya 2029, oh enggak, maksudnya nanti di desa tertinggal yang duluan, oh enggak, itu bisa diambil kok dengan mengefisienkan anggaran subsidi bahan bakar misalnya. Jadi apa intinya? Nah, lama-lama Pak Prabowo nggak punya poin untuk mengajukan itu lagi kan. Jadi sebetulnya ini kekacauan itu terjadi dari awal. Satu konsep yang tidak sempurna pasti akan mengalami kesulitan dalam implementasi. Ya, sebelum lagi soal susu ini banyak juga loh orang yang alergi susu ya. Tapi saya bayangkan begini, sekarang begitu Pak, katakanlah sekarang merasa bahwa Pak Jokowi mulai aman nih, berarti proyek IKN-nya ini akan aman karena minimal setidaknya 5 tahun yang akan datang dia akan dijagain. Kalau tuh ada 4 kali lipat akan dijagain dan dia aman. Saya membayangkan karena ambisi Pak Jokowi untuk melaksanakan upacara bendera tanggal 17 Agustus di IKN, saya kira mungkin dalam waktu 1-2 bulan ini akan betul-betul banyak sekali anggaran-anggaran yang kemarin bisa dialihkan itu untuk IKN, Bung Rocky. Dan tetapi kita akan tahu bahwa begitu Prabowo dan Gibran yang akan jadi presiden, dia akan melihat bahwa kas itu bolong karena ambisinya Pak Jokowi. Ini bahaya nih, menuju Agustus nanti sebelum Jokowi lengser di Oktober. Itu kan tricky banget itu, soal janji IKN, soal pemangkasan anggaran tuh. Jadi kita bayangkan misalnya orang berbaris nunggu makan siang dan Jokowi lewat, lalu kira-kira dia terlambat makan siang 1-2 jam dan yang dijanjikan sebetulnya 2 telur, tapi ternyata cuma dapat 1 telur karena anggaran nggak ada. Terus dari orang akan bilang ini tiap hari makan siang empal, ini empal yang mana dia dikasih, jangan-jangan sandal jepit dijadiin empal kan. Jadi kemarahan publik itu akan muncul. Kan ini soal perut rakyat kan. Apalagi dijanjikan dulu yaitu anak-anak sekolah duluan, anak sekolah udah bergembira, mak-maknya mungkin merasa oke, nggak ada beban lagi untuk bawa bekal dari rumah segala macam. Ternyata itu batal tuh. Karena harus memastikan anggaran supaya ada resmian IKN 2000 Agustus nanti kan. Jadi itu akan jadi semacam sinyal betapa Jokowi itu memaksa orang untuk memilih dia demi ambisi dia, sementara yang dijanjikan untuk perut akhirnya nggak bisa harus ditunda sampai 2029. Ini soal serius tuh. Dan kita tahu bahwa tagihan-tagihan perut itu bisa membatalkan rasionalitas otak. Lalu artinya orang bisa berkelahi di jalan demi perut dan tidak lagi akan pakai pertimbangan akal. Ya. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia itu kayak crunchy gitu depannya itu. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.